Bentar, akan record dulu. Bahas aja dulu ya. Nanti kalau ada waktu kita bisa karaoke-nya di belakang. Oke, udah masuk share screen-nya? Udah. Semoga ya udah kita memulai kegiatan sore hari ini. Semoga lancar. Kita bisa baca basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga sinyalnya menyenangkan, tidak ada bermasalah. Amin. Nah, inilah. Oke. Jadi di sini kita akan belajar tentang statistika ya. Ini digabung, kalau dulu kan pernah sama Kang Ilman ya, dulu tentang statistika, tentang rata-rata, median, dan lain sebagainya. Yupi suaranya udah Kang. Maksudnya? Nah, Apa sekarang, sih, Lil? terus Apa, Kak? sekarang digabung sama yang pretest yang LS dulu tentang penyajian data kayak gitu. Oke. Coba deh kalian kerjain nomor 1. Akang kasih waktu 1 menit. Mulai dari sekarang. Pretest kan? Pretest, tetap pretest. 5, 3. Akang timer. Timer manual. Berarti 16. Kalau yang udah dapet diem ya. Ya, Kang. Sok, silahkan. Yang udah selesai diem, terus nanti kalian jujur-jujuran aja. Siapa yang benar, siapa yang salah. Zoom-nya bisa. Kuisis tidak bisa. Next aja langsungan. Coba dulu sekali lagi ya. Coba sekali lagi kalau misalkan memang nggak bisa. Sip, mantap. Ini harusnya pada bener semua ya. Awas aja kalau ada yang salah. Ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Time's up. Jawabannya apa, guys? 40. 40. Kok belum? Nah, jawabannya adalah 40. Benar ya, jawabannya 40. Oke. Siapa yang salah? Aku salah. Mei salah. Mei jawabannya berapa, Mei? 120. Nah, 120-nya. Oke, kita bahas ya. Oke, di sini dari diagram lingkaran berikut, apabila berat total panen kacang adalah 25 ton. Jadi di sini kita punya kacangnya adalah 25 ton. Terus, maka berat total panen semangkanya berapa? Ditanyakan semangkanya berapa. Oke, langkah pertama kita cari persentasenya dulu. Persentase kacang berapa persentase kacang? 16. Mana 19? 10%. Kacang kirain 10. Kacang Oke, 10. Nah, persen semangka. Oke. 16. Kalau satu lingkaran itu berapa persen totalnya? 100. Apa? 100 ya. 100%. Terus cari persen semangkanya, caranya adalah tinggal 100 dikurangi total seluruhnya ya. Totalnya padi, kacang, jagung, kedelai, gandum berapa? 84. Benar. 84. Berarti kita dapat persen semangkanya berapa? 16%. Nah, untuk menentukan si berat semangkanya, pakai perbandingan senilai. Bandingin aja persentasenya. Berarti persentase semangka dibagi persentase kacang dikali berat kacang. Berarti sama dengan 16 per 10 dikali 25. Dibagi 5 adalah 2, dibagi 5 adalah 5. Kan adalah 80 dibagi 2 sama dengan 40. Selesai. Ini sebenarnya kalau kita ini bukan masuk PK ya sebenarnya, ini masuk ke PU kayak gitu. Tapi emang bisa kita masukin karena
kalian kan PU-nya dimasukin ke bahasa Indonesia kan, gitu. Oke, ada yang mau ditanyain nomor 1? Tidak. Oke. Aman? Mei, gimana Mei? Aman, Kang. Oke. Yang cowok-cowok? Paham, Kak. Aman. Oke, aman. Aman ya. Oke, sekarang kita next. Ini kontretan rapinya. Nanti kalau misalkan buat di-share. Nah, sekarang nomor 2. Nah, nomor 2 akan kasih waktu 2 menit. Bentar. Aduh, kalian udah lihat soalnya? Tidak. Oke, dimulai dari sekarang. 16,2. Terus kali 2. Silahkan kalau mau pakai bantuan kalkulator boleh. Sengaja 1 menit lagi. Yang udah dapet silahkan diem aja. Silahkan diem aja, apaan sih Tom? Ini kayak ranking 1 gitu ya jadinya ya. Kerjakan dulu. Tapi bedanya kalau yang salah nggak dieliminasi. 25 detik lagi yang belum selesai silahkan. Ini yang lain pada ngidupin nggak sih videonya biar kelihatan kayak ranking 1 gitu. 100 mantap. Nah, 100. Re. Yang bisa dinyalain videonya, nyalain aja nggak apa, biar Akang ngelihat kalian lagi ngerjain beneran gitu loh. Sudah selesai. Oke, Akang mau tanya satu-satu dulu. Lila, jawabannya apa Lila? Jangan deh. Ntar pada nanti yang lain pada ngikut. Itu ikut sama Lila. Oke. Liatin kontretannya. Nggak usah. Oke. Yuk, jawabannya berapa? Yang mana? A, B, C, D, E? B. B. A. B. B. D. Kok ngikut-ngikut? Harusnya. Ya, aku D. Siapa yang A? Aku. Argen. B. Siapa yang B? Aku. Asya. Ray. Fahru. Mei apa Mei? Mei D. Mei D. Yupi. B. D. Maaf. Aziza. Lila. D, aku D. Oke. Jawabannya benar adalah yang B. Salah. Oke, kita akan bahas bareng-bareng yuk. Nah, gini caranya. Di sini kan dia bilang nilai rata-rata 20 bilangan adalah 14,2. Jadi akan nulisnya gini deh. Rata-rata 20 bilangan itu X bar 20 itu adalah 14,2. Jika rata-rata dari 20 bilangan ini dibagi menjadi 3 kelompok kecil. Yang pertama, anggotanya adalah 12 bilangan. Terus, anggota selanjutnya ini yang 12 ya. Anggota selanjutnya adalah 6 bilangan. 6 bilangan. Dan satu lagi adalah 2 bilangan. Kayak gitu, biar jadi 20 kan. Oke, 2 bilangan. Kayak gitu. Nah, terus di sini rata-rata dari 12 bilangannya itu adalah
12,6. Terus rata-rata dari 6 bilangan itu adalah 18,2. Terus yang mau ditanyakan adalah rata-rata dari 2 bilangan terakhir itu berapa? Nah, kalau kita lihat, ini kan dari 3 kelompok kecil digabungkan menjadi 1. Berarti di sini nanti kita pakai konsep rata-rata gabungan. Kayak gitu. Nah, rata-rata gabungan itu rumusnya gini. Rata-rata gabungan, rata-rata gap, itu sama dengan sigma NI X bar I dibagi sama sigma NI. Maksudnya adalah yang di atas adalah total dari perkalian banyak data dikali rata-rata datanya. Terus dibagi sama total banyak datanya kayak gitu. Nah, di sini berarti otomatis rumusnya nanti jadinya adalah untuk soal yang ini ya. Berarti X bar 20 itu bisa kita dapat dari yang kelompok pertama dulu. Ada berapa data kelompok pertama? 12 data, berarti N-nya 12. Dikali sama rata-rata 12 bilangan. Tambah. Yang kelompok kedua ada berapa datanya? Ada 6. Dikali sama rata-rata 6 bilangan. Berarti yang terakhir ditambah sama 2 dikali X bar 2. Terus dibagi sama total banyak datanya ada berapa? Banyak datanya seluruhnya? 20. Kayak gitu. Nah, di sini tinggal kita masukin angka-angkanya ke dalam semua. Berarti X bar 20 itu adalah 14,2 sama dengan 12 dikali 14,6 ditambah 6 kali 18,2 ditambah 2 X bar 2 dibagi sama 20. Nanti kalian tinggal kalikan silang. 14,2 dikali 20 itu adalah 284. 12 dikali 12,6 berapa? 151, berapa sih? 151, ngintip. 151,2. Terus ini ditambah 6 kali 18,2 adalah 109,2 ditambah 2 X bar 2. Ini tinggal pindah-pindah ruas ke sana semua. Nanti jadinya adalah 2 X bar 2 sama dengan 20, berapa sih tadi? 23,6. Berarti X bar 2-nya tinggal dibagi 2. Berarti jadinya adalah 11,8. Gitu jawabannya yang B. Oke, ini namanya rata-rata gabungan ya. Gimana Yupi? Itu yang 23,6 tuh hasil dari penjumlahan itu. Ini, ya ini tinggal operasi ini pindah ruas ke sana kan, pindah ruas ke sana, yang itu juga pindah ruas ke sana. Jadi pengurangan kayak gitu. Tapi Kang, Gimana Gen? saya mah langsung Kang, boleh nggak sih kalau gitu? Jadi 12,6 tambah 18,2 ditambah X dibagi 3 sama dengan itu 14,2. Nanti 3 dikali 14,2 terus cari X-nya ada 11,8. Oh kamu gitu? Iya, tapi berlaku nggak sih buat soal lain nanti? Soalnya kebetulan sama jawabannya. Berarti gitu juga bisa ya berarti ya? Iya. Bisa nggak sih? Bisa nggak sih? Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Coba Bisa ya? Dicoba aja. Kayaknya, tapi jawabannya benar 11,8. Benar Kang? Isinya dibagi 2. Ya, aku juga gitu. Berarti bener kan 11,8 kan ya? Bisa nggak ya? Kalau Ya. rata-rata 1 ditambah rata-rata 2 ditambah rata-rata 3 dibagi 3. Tapi itu sebenarnya itu berarti jadi rata-rata dari rata-rata ya? Bisa nggak ya? Sebenarnya kalau Akang ya, lebih baik pakai ini sih. Takutnya itu, soalnya Akang belum pernah nyoba kayak gitu untuk banyak soal sih. Tapi mungkin bisa, tapi Akang belum yakin sih. Karena konsepnya berbeda gitu jadinya. Atau mungkin Post-test nanti ada nggak? post-test Soal ada. Post-test tapi Akang belum nyoba juga. Oh iya Kang.
Coba ya, nanti kalau misalkan ini kalian bisa, ya nanti kalau post testnya juga bisa, kalau kuisisnya juga bisa kan? Semoga aja, Ya, Kang. ya nggak tahu nanti kan sinyalnya tidak paham. Oh iya. Oke, amannya sih pakai ini dulu aja, Gen. Tapi kalau misalkan nanti kamu, misalkan ya besok untuk kedepannya, coba kamu cek, oh kalau misalkan 2 soal atau 3 soal kamu pakai cara seperti itu masih relevan, masih jawabannya benar, masih sama, berarti mungkin emang itu bisa dipakai. Kayak gitu. Tapi Akang belum pakai itu sih. Oke? Siap-siap, Kang. Oke. Nah, ini ya diingat-ingat ya, kalau ada beberapa kelompok memiliki rata-rata masing-masing, terus digabung, itu berarti kita pakai rata-rata gabungan. Caranya ini, tadi rumus yang ini. Gitu. Ini cukup sering banget keluar, jadi kalian bisa benar-benar harus dipahami gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi nomor 2? Tidak. Oke. Tidak. Aman, siap. Next, nomor 3. Nomor 3, ini masih rata-rata gabungan, tapi pakai perbandingan. Bentar, Akang siapin dulu. Ininya dulu. Sama, waktunya masih 2 menit. Oke. Waktunya dimulai dari sekarang, silahkan. Tiga 30 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Oke. Siapa yang udah dapat jawabannya? Belum. Anyone? Anyone? Not me. Belum. Belum dapat? Belum. Oke. Ray udah dapat, Ray? Belum juga, kayaknya belum ya. Oke. Coba Akang. Belum, Kang, baru jumlah nilainya. Oke. Ini sama ya, sama persis kayak yang barusan tentang rata-rata gabungan kayak gitu. Jadi di sini nilai rata-rata kelas A itu adalah X bar A dan rata-rata kelas B itu adalah X bar B. Jadi di sini ada kelas A dan kelas B. Terus setelah kedua kelas digabung, ini ada kata-kata digabung ya, berarti ini adalah rata-rata gabungan. Nilai rata-ratanya adalah X bar. Terus di sini kita punya bahwa X bar A dibanding dengan X bar B itu sama dengan 10/9. Dan kita udah punya bahwa X bar dibanding dengan X bar B itu sama dengan 85 dibanding 81. Nah, dari sini kita bisa langsung dapat bahwa X bar A-nya, X bar B, X bar-nya gabungannya adalah 85 dan X bar B-nya itu sama dengan 81.
Nah, kan di sini yang belum kita punya adalah X bar A. Kita cari X bar A-nya dulu. X bar A pakai yang ini. Tinggal X bar B-nya kalikan silang ke sana. Berarti jadinya adalah 10/9 dikali X bar B. X bar B-nya berapa? 81. Masukin ke sana. Berarti 10/9 dikali 81. Sama dengan 90. 60. Nah, kita udah punya nilainya nih, tiga-tiganya nih. Nah, di sini Akang mau tunjukin cara cepatnya. Ini hanya berlaku untuk perbandingan ya. Jadi gini, di sini kita punya kelas A, terus kelas gabungan, Akang sebutnya kelas AB, dan kelas B. Yang ditanyakan adalah perbandingan banyak siswa kelas A, berarti NA, dibagi NB, kayak gitu. Oke, kita tulis rata-ratanya. Kelas A rata-ratanya berapa kelas A? 90. Rata-rata gabungannya berapa? 85. 85. Rata-rata kelas B berapa? 81. Oke. Nah, sekarang kan kita mau nyari NA. Kalau kita mau nyari NA, kita lihatnya ke B. Kita lihat fokus pada B. Nilai rata-rata B kita bandingkan kepada yang gabungannya. Lebih besar yang mana? Gabungannya atau rata-rata B? Gabungannya. Nah, berarti nanti rumusnya adalah pokoknya besar dikurangi kecil. Berarti AB dikurangi B. Terus, sekarang kita cari NB-nya. NB berarti kita lihat yang A. Kita bandingin rata-rata A sama rata-rata gabungannya. Lebih besar yang mana? Yang A. A. Berarti nanti A dikurangi AB. Pokoknya besar dikurangi kecil kayak gitu. Ya udah, di sini AB dikurangi B berapa? AB dikurangi B? AB. 4. 4. A dikurangi AB? 5. 5. Berarti hasilnya adalah 4/5. Iya. Gitu. Ini adalah cara cepatnya. Ini adalah tadi salah ngebandingin. Nah, aduh, aku kok X bar A-nya malah 89. Oke, hati-hati ya. Nah, di sini adalah sebenarnya caranya pakai rata-rata gabungan. Ini hanya simplifikasinya saja. Nah, kalau cara lengkapnya kayak gini nih. Nah, nih. Nah, ini kita sama cari pakai rata-rata gabungan, tinggal dimasukin, kali silang, pindah ruas, dapat 5NA sama dengan 4NB. Terus dibandingin NA banding NB-nya sama dengan 4/5. Ini cara pakai konsep rata-rata gabungan. Kalau yang Akang ini adalah simplifikasinya aja. Jadi sebenarnya cara cepat ini tuh didapat dari bentar Kak, pengen raba-raba dulu. Oke, silahkan. Raba-raba, silahkan. Jadi yang Akang kasih ini tuh sebenarnya adalah simplifikasi dari rumus rata-rata gabungan gitu. Jadi sama persis, cuma dipercepat aja. Biar nggak usah pakai rata-rata gabungan. Dan ini ingat, hanya bisa dipakai untuk perbandingan saja ya. Jadi kalau yang non perbandingan, kalian tetap pakainya yang konsep rata-rata gabungan. Sok, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Atau silakan diraba-raba dulu, dipahami dulu. Ini konsepnya sama, tapi Ani akan percepat aja kok. Gitu. Oke. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung atau pusing? Nanti ini di post test ada. Kalau nanti post testnya jadi ya. Ini post testnya ada kayak gini juga perbandingan. Jadi kalian bisa manfaatkan, bisa manfaatkan cara simplifikasi ini. Gitu. Siap Kang, insya Allah paham. Siap deh. Oke. Kalau gitu kita next ke nomor. Ini Akang next ke nomor 5 dulu ya. Nomor 5 ini kenapa Akang masukin dulu? Karena ini adalah yang Akang sarankan kalian harus bisa. Sebenarnya mudah, tapi kata-katanya aja susah. Sok, Akang kasih waktu 2 menit lagi. Waktunya dimulai dari sekarang. Silahkan, 2 menit.
2 menit, 2 menit. Is how many times the value? Hah? Is how many times the value of Waktu habis. Anyone dapat jawabannya? Enggak. Belum. Belum dapat. Belum. Yang Nggak tahu. cowok nggak tahu juga. Oke. Bingung. Bingung. Sip. Nah, ini kok sip sih malah. Bukan sip ya, maksudnya siap bingung. Oke. Nah, jadi tapi paham nggak masuk soalnya? Jadi kan di sini kita punya sekumpulan bilangan, tapi kita nggak tahu bilangannya itu ada berapa, kayak gitu. Memiliki rata-rata 25 dan jangkauannya adalah 10. Kita nggak tahu nih banyak datanya ada berapa, kayak gitu. Nah, ya udah. Terus biarin aja dulu. Jika setiap bilangan tersebut dikurangi A, kemudian hasilnya dibagi dengan B. Jadi semua datanya itu dikurangi A, terus dibagi sama B. Akan menghasilkan bilangan baru dengan rata-rata 15 dan jangkauannya 5. Ditanya 2A ditambah 5B. Nah, di sini Akang mau kasih cara agak lamanya dulu ya. Cara agak lamanya dulu. Kayak gitu. Nah, nanti habis itu baru Akang kasih cara cepatnya. Oke, yang pertama, di sini Akang kasih keadaan awal sama keadaan akhir dulu ya. Keadaan awalnya itu adalah rata-ratanya itu 25 dan jangkauannya itu adalah 10. Terus keadaan akhirnya, ya keadaan awal Akang tulisnya X bar 1 sama J1 ya. Keadaan akhir itu adalah X bar 2 itu adalah 15 dan jangkauannya sama dengan 5. Misalkan, di sini deh misalkan, kita kan nggak tahu nih banyak bilangannya ada berapa, kita misalin aja. Datanya adalah kayak gini. Misalkan datanya adalah A, B, C, kayak gitu. A, B, C ya. Terus dia bilang, jika setiap bilangan tersebut dikurangi A, kemudian hasilnya dibagi dengan B. Berarti nanti datanya di masing-masing oh ini jangan A berarti kalau kayak gitu. Gimana ya? Berapa ya? Apa ya kata? Bentar, misalkan data yang kita punya adalah X, Y, Z. boleh deh X, Y, Z kayak gitu. Masing-masing angkanya dikurangi bilangannya dikurangi A terus dibagi B ya. Berarti data yang sekarang kita punya adalah jadi X minus A dibagi B, terus Y minus A dibagi B, dan Z minus A dibagi B. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Ini data sekarang. Data yang sekarang. Oke.
Nah, sekarang kita yang paling gampang dulu dari rata-rata sama jangkauan, lebih gampang jangkauan nyari jangkauan atau rata-rata? Rata. Jangkauan. Jangkauan tuh gampangnya adalah maksimal dikurangi minimal. Kayak gitu. Bentar, Akang mikir. Oke, untuk keadaan awal. Untuk keadaan awal, berarti dari situ jangkauannya berapa? J1 sama dengan Z dikurangi X. Sama dengan berapa? 10. 10, benar. Nah, sekarang di keadaan akhir. Di keadaan akhir berarti J2 sama dengan Z minus A dibagi B dikurangi X minus A dibagi B. Berarti ini sama dengan 5 ya. Jadinya berapa ini? Berarti apa? Z Z dikurangi X dikurangi 2A. Z. minus ketemu minus. Jadi plus. Jadi A-nya hilang. Oh, Jadi iya. Z minus X dibagi B sama dengan 5. Z minus X berapa Z minus X? Itu. Ini 10. Berarti dari sini dapat 10 per B. 10 per B sama dengan 5. Berarti dari sini kita dapat B-nya berapa? 2. 2. Kita udah dapat B-nya sama dengan 2. Nah, udah simpen. Sekarang kita manfaatkan yang rata-rata. Oke, rata-rata. Berarti kita udah dapat B-nya 2. Sekarang rata-rata. Rata-rata untuk keadaan awal dulu. Berarti keadaan awalnya rata-ratanya adalah berarti X ditambah Y ditambah Z dibagi sama 3. Sama dengan berapa? 25. 25. Berarti X ditambah Y ditambah Z berapa? 75. Kali silang ya. 75. Sekarang keadaan akhirnya. Keadaan akhir berarti X bar 2 itu sama dengan X minus A dibagi 2 ditambah Y minus A dibagi 2 ditambah Z minus A dibagi 2 dibagi sama 3. Jawabannya adalah 15. Nah, ini semua digabungin. Berarti jadinya berapa? Jadinya adalah X ditambah Y tambah Z dikurangi 3A dibagi 3. Oke, ini kali silang aja. Berarti kita dapat 45. kok dibagi 3, ini dibagi 2 kali 3 ya? 6 ya, paham kan? Iya, ya. Duanya kenapa? dari sini. Duanya dari sini, 3-nya dikali sama bawahnya. Ingat, kalau A per B dibagi C itu jadinya adalah A per BC. Gitu. Oh iya. Kali ke sana. Berarti berapa? 15 dikali 6. 90. 90. X tambah Y tambah Z berapa? 75. 25. Dikurangi Oh iya, 3A. Berarti dari sini, aduh, kok udah mau habis. Berarti ini di berapa? 75 dikurangi berapa biar jadi 90? 15. Minus 15. 15 maksudnya. Berarti A-nya berapa A-nya? 5. Minus 5. Minus 5. Ya udah, berarti dari sini Akang hapus deh bagian atasnya. Ini Akang kasih asal mulanya dulu biar kalian paham. Nah, kita sekarang tinggal cari yang ditanyakan. Itu adalah 2A ditambah 5B. Berarti 2 dikali A-nya adalah minus 5. 5 dikali B-nya adalah 2. Sama dengan 2 dikali minus 5 minus 10. Ditambah 10 sama dengan 0. Gitu. Itu adalah cara lamanya. Kayak gitu. Nah, setelah kalian paham dari konsep ini, kayak gini, kita bisa pakai cara cepatnya. Cara cepatnya catatannya gini. Kalau setiap bilangan itu dioperasikan dengan penjumlahan atau pengurangan, komponen statistik yang berubah itu adalah rata-rata, median, dan modus. Itu kalau tiap bilangannya ditambah atau dikurang.
Sedangkan apabila operasinya itu dikali atau dibagi, berarti nanti komponen statistik yang berubah itu adalah semuanya. Semuanya berubah. Kayak gitu. Ingat-ingat itu ya. Nah, sekarang kita udah punya data ini. Kan dia dikurangi A dibagi sama B. Berarti kalau dikurangi A, yang efek apa? Jangkauan atau rata-ratanya? Rata-rata. 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 Ini loh nih, dikurangi ditambah tuh cuma rata-rata, median, dan modus, nggak ada jangkauan. Berarti rata-rata yang kedua itu sama dengan rata-rata 1 dikurangi A. Terus dibagi B. Kalau pembagian, semua komponen statistikanya berubah. Berarti jadinya adalah tinggal dibagi B. Nah, yang untuk jangkauan kedua, kan kalau dikurangi atau ditambah nggak berubah. Mau dikurangi A, berarti nggak berubah. Tetap J1. Hasilnya dibagi B. Kalau dibagi B, itu semuanya berubah. Berarti tinggal dibagi B. Kayak gitu. Ya udah, kita kerjain dari sini. J2 berapa? J2? 10. 5. J1 10 dibagi B. Berarti dari sini kita dapat B-nya sama dengan 2. Oh, 2. Nah, masukin ke sana. X2 itu adalah 15. X bar 1 adalah 25 dikurangi A. Dibagi B-nya 2. Kali silang ke sana. 30. Berarti 30 sama dengan 25 dikurangi A. Berarti kita dapat A-nya sama dengan minus 5 juga. Nah, kayak gitu. Ini adalah cara cepetnya. Biar kalian nggak usah pakai permisalan-permisalan kayak yang di bawah. Gitu. Gimana? Paham nggak? Paham nggak? Kalau nggak paham yang cara panjangnya, pakai cara yang pendek aja. Yang cara cepatnya malah nggak paham, Kang. Oh iya, ya memang sih biasanya kalau ini agak lebih J1 per B itu dari mana, Kang? Ini, dari kan tadi tiap bilangannya dikurangi A. Tapi ingat, kalau pengurangan itu yang komponen statistik itu yang berubah cuma rata-rata, median, sama modus. Jadi J1 dikurangi A itu tetap J1. Kayak gitu. Makanya tetap J1. Terus dibagi B. Ingat, kalau dibagi itu semua komponen statistiknya berubah. Berarti tinggal dibagi sama B. Gitu, Ray. Malah nggak paham cara cepatnya? Enggak, Kang. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya kalau nggak bisa pakai cara cepatnya, ya terpaksa pakai cara yang lama. Cuma memang agak lumayan panjang ketika nanti ini kan kita nggak tahu kumpulan datanya ya, nggak peduli juga sih kumpulan datanya berapa. Tapi nanti takutnya kalau misalkan kamu misalnya lebih dari 3 tuh agak panjang banget gitu loh. Gitu. Coba deh nanti kan kalian bisa pahami lagi ya. Semoga setelah itu kalian lebih paham kayak gitu. Soalnya ini akan sangat praktis banget ketika kalian pakai cara yang cepat ini. Gitu. Oke, Kang. Nanti kalau misalkan udah di-share sama pihak akademiknya, kalian bisa pahami lagi. Soalnya soal ini cukup tahun lalu muncul. Jadi kalian kalau bisa harus lihai dalam menggunakan cara cepat ini. Gitu. Ini sebenarnya kan gampang loh, tinggal lihatnya aja kok. Ini kan rata-rata. Rata-rata dikurangi A dibagi B. Rata-rata dikurangi A dibagi B. Terus jangkauan. Ini deh paling gini deh. Jangkauannya kan jangkauan 1 dikurangi A dibagi B. Tapi jangkauan itu kalau dikurangi nggak berubah. Jadi tetap J1 dibagi B. Gitu. Jadi ikutin aja soalnya apa. Soalnya maunya apa. Dikurangi ya dikurangi. Dibagi ya dibagi. Gitu aja. Ikutin soalnya, tapi nanti ada pengecualian di bagian sini ya. J1 dikurangi A itu tetap J1. Misalkan deh, kalian punya data, misalkan kalian punya data, yaitu adalah 1, 2, dan 3 gitu. Ini jangkauannya berapa jangkauannya? 2. Sekarang, masing-masing datanya ditambah 2. Berarti kan kita punya data 3, 4, 5. Jangkauannya berapa? 2 Sama. juga.
2. Maka dari itu, jangkauan mau dikurangi atau ditambah, nilainya tetap sama. Gitu asal muasalnya. Ini kan udah dibuktiin di sini nih. Nih, mau dikurangi A, sini juga dikurangi A, hilang A-nya. Nggak berubah jangkauan. Kayak gitu. Oke, Kang. Semoga semakin paham ya. Soalnya ini kalau dilihat tuh kayak pusing memang soalnya tuh. Tapi padahal kalau dikerjakan tidak sepusing itu kok. Oke, Kak paham. Oke, next. Kita akan bahas nomor itu kotratan yang barunya, yang rapinya. Oke. Tuh, ini sebenarnya soalnya panjang. Oke, diketahui kita punya A, B, 5, 3, 7, 6, 6, 6, 6, 6, 6 dengan rata-rata 5 dan variansinya adalah 13/5. Ditanya nilai A kali B-nya. Oke, kita manfaatkan rata-rata. Rata-rata itu rumusnya kan semua data dijumlahin terus dibagi banyaknya data. Kalau kita jumlahin semuanya, berarti kan sini jadinya adalah A ditambah B. Terus yang belakang kita tambahin. 5 tambah 3, 8, 8. Tambah 7, 15, 15. 15. Ini 6-nya ada 5. 6 kali 5, 30. 30, Berarti 30 tambah 15, 45. 5. Terus banyak datanya ada berapa? Banyak datanya? Tadi 5, 6, 7, 8, 10. 10. Nah, ini rata-ratanya adalah 5. Kali silang. Berarti sini kita dapat A ditambah B tambah 45 sama dengan 50. Berarti A tambah B-nya berapa? 5. Oke, A tambah B sama dengan 5. Kira-kira menurut kalian A-nya berapa, B-nya berapa? 2, 3, 3 sama 2. Kalau 3 sama 2 dikalinya berapa? 6. 2, Ini kan ditanyakan A kali B ya. Nilai AB. Berarti kalau A-nya, kalian kan tadi nyebabnya A-nya 2, B-nya 3 ya. Berarti perkaliannya berapa? 2 kali 3. Berapa? 6. 6. Nah, tapi ini belum tentu tepat ya. Kenapa nggak 1 sama 4? Nah, bener, Asya. Bener. Ini 1 sama 4 juga bisa. Optionnya adalah yang 4. Terus gimana, Kang? Nah, kalian bisa milih, misalkan ya nanti di soal itu nggak ada option 4, berarti pasti 6 jawabannya. Tapi ketika ada option 4 kayak gini, ini kan belum pasti ya. Bisa saja jawabannya 4, bisa saja 6. Nah, baru deh kita manfaatkan rumus variansi. Gitu. Ingat rumus variansi apa? Variansi rumusnya? Yang akar bukan, Kang? Bukan, yang akar itu standar deviasi. Variansi. Variansi itu S kuadrat. Berarti S kuadrat sama dengan ya yang kuadrat, benar. Nah, ini adalah ini sigma XI dikurangi X bar atau rata-rata kuadrat dibagi N. Jadi data ke I dikurangi rata-rata dikuadratin. Nanti dijumlahin semuanya kayak gitu. Nah, nanti kayak gitu. Kayak gitu ya. Ini. Caranya segitu panjang, Kang. Iya, ini nih. Astagfirullah. Ini enggak sepanjang itu kok, enggak sepanjang itu. Cuma emang agak ribet sedikit gitu. Mungkin tadi sih kalau kebanyakan di kelas-kelas yang lain, pasti setelah dapat sini jawabannya langsung 6 gitu. Ya enggak salah sih, enggak salah. Nah, tapi belum tentu tepat, belum pasti tepat kayak gitu loh. Nah, ini kebetulan pas bener gitu jawabannya 6. Oke, ini tinggal ini ya, data ke I dikurangi X bar dikuadratin atau ke ini dibalik ya, sama aja. Jadi kan data pertama itu apa data pertama? A ya. Berarti nanti jadinya adalah A dikurangi rata-ratanya 5 kuadrat. Terus ditambah selanjutnya data kedua kan B. Berarti B dikurangi 5 kuadrat. Terus ditambahin sampai paling ujung, yaitu adalah 6 dikurangi 5 kuadrat. Terus nanti dibagi sama N-nya adalah 10. Gitu. Terus nanti ya ini mah bawah-bawah ini adalah aljabar biasa. Tapi hati-hati di sini ya. Ini kita jabarin.
5 dikurangi A kuadrat ini jabarin jadi ini. Yang 5 kurangi B kuadrat jadi yang ini. Terus ini 5 dikurangi 5 itu 0. 5 dikurangi 3 kuadrat 4. 5 dikurangi 7 itu 4. 5, ini dapat 5 dari mana? Karena 6-nya ada 5. Gitu. Dapatlah 5. Nanti dapat ini dan seterusnya. Kalian bisa baca sendiri. Kayak gitu. Ini kebetulan kemarin tahun lalu muncul, tapi munculnya di TKA sih, di TKA dan di gelombang kedua. Karena emang lebih susah. Kalau yang gelombang pertama yang tadi, yang rata-rata sama jangkauan, itu gelombang pertama tahun lalu. Kalau yang ini gelombang kedua. Gitu. Jadi kelihatan kan lebih susah yang mana? Gelombang kedua lah. Oh iya, Kang belum tanya ya, kalian pada gelombang keberapa ya? 1, Gitu. Kang. 1. Waduh, kok 1 semua? Ada yang 2 nggak? Ada yang 2 deh. Ada yang 2 nggak? Nggak ada. Alhamdulillah, nggak ada. Ada yang tanggal 5, ada yang tanggal 5. Tanggal 5 bukan hari Ahad, Kang. Enggak, ada nggak? Nggak ada. Ada di kelas lain, ya. Berarti kebanyakan tanggal 6 ada nggak tanggal 6? Aku. Oke. Tanggal 6 nih, Wow, tanggal 6 berarti hari Senin ya. Kurang dari seminggu lagi loh ya. Iya, jangan ditakut-takutin. Semangat. Ya loh, siapa yang ditakut-takutin? Jangan Jangan diingetin, takut-takut. Kang. Saya jadi kepikiran. Kalau nanti nggak diingetin tiba-tiba kamu, aduh, tiba-tiba udah tanggal 7, gimana coba? Malah serem tiba-tiba kayak gitu kan. Tiba-tiba, aduh, bangun-bangun tanggal 7, wah lupa, nggak ikut tes ya gitu. Ih, enggak itu. Pokoknya semangat ya. Oke, paling Akang bahas satu soal lagi. Tapi belum post tes ya. Akang juga nggak paham. Teh Firda. Bisa kuisis nggak? Tadi nggak bisa. Post tesnya bisa nggak ya kira-kira ya? Teh udah kuisis post tes belum? Post tes? Oh bukan, sekarang. Sekarang Teteh udah nge-host. Tadi pre-test nggak bisa. Nggak tahu nih post tesnya. Beneran padahal. Ini di PS1 nggak bisa. Pre-test belum bisa. Post test belum nyoba sih. Makanya ini. Iya. Oke deh. Oke, di sini rata-rata 3 bilangan adalah 10 lebihnya dibandingkan dengan bilangan terkecil. Misalkan bilangannya adalah A, B, dan C gitu. Dia bilangnya rata-ratanya 10 lebihnya dibanding bilangan terkecil. Berarti kalimat matematisnya gimana? X bar sama dengan 10 ditambah A. 10 ditambah A, benar. Dan 8 kurangnya dibanding dengan bilangan terbesar. Berarti persamaan lainnya adalah 10. terbesar apa? Terbesar. C dikurangi 8. 8. Jika median ketiga bilangan tersebut adalah 14. Oke. Dari A, B, C mediannya apa? Berarti B. B. Berarti B-nya adalah 14. Kita dapat B-nya 14. Nanti kita harus cari A sama C-nya dulu. Nah, untuk cari A-nya, kita ingat pakai rata-rata. Rata-rata itu rumusnya adalah berarti kan A ditambah B ditambah C dibagi 3. Gitu kan ya? Nah, kita pakai dulu yang ini dulu. Kita pakai yang ini. Yang rata-rata adalah X ditambah A. Berarti jadinya adalah 10 tambah A. Berarti 10 ditambah A sama dengan A ditambah B-nya 14 tambah C dibagi 3. Kali silang. Berarti jadinya adalah 3A tambah 30 sama dengan A tambah C tambah 14. A sama C-nya pindah ke sana, 30-nya pindah ke kanan. Berarti jadinya adalah 2A kurangi C sama dengan minus 16. Sekarang kita pakai yang persamaan kedua, yang C dikurangi 8. Berarti C dikurangi 8 sama dengan A tambah 14 tambah C dibagi 3. Kali silang. 3C dikurangi 24 sama dengan A tambah 14 ditambah C. 24-nya pindah ke kanan, A sama C-nya pindah ke kiri. Berarti kita dapat minus A ditambah 2C sama dengan 38. Ini kita punya 2 persamaan. Berarti untuk mencari A sama C-nya kita pakai SPL DV.
Yang ini Akang kalikan 2, terus taruh ke bawahnya sini. Berarti jadi adalah 4. Eh, Dikurangi 2C sama dengan minus 32. 32. Tambah kurang. Eliminasi C-nya. Tambah. Tambah 3A sama dengan 6. A-nya sama dengan 2. 2. Kita dapat A-nya 2. Buat nyari C-nya masukin ke sini. Berarti kita dapat 4 dikurangi C sama dengan minus 16. Berarti C-nya berapa? Min 20. Berapa? 4, 2, 20. 20. berarti 20. Oke, kita udah punya A, 2, B-nya 14, C-nya 20. Nah, kita bisa nyari rata-ratanya. Rata-rata berapa rata-rata? Rata-rata kan 10 ditambah A, berarti rata-ratanya adalah 12. 12. Nah, sekarang kita udah dapet. Oke, nah, sekarang udah dapet informasi semuanya, kita cek satu-satu. Yang informasi yang pertama, jangkauan. Jangkauan datanya berapa yang kita punya? Berarti kan C dikurangi A. C-nya berapa C-nya? 20. 20. A-nya? 2. 2. Berarti 8. 11. Bener nggak persamaan 1? Betul. Iya, Bener. Kalau persamaan 1 bener, pasti persamaan 3 Benar. benar. Nah, kalau 2 sama 4 dicek yang mana dulu? 4. 4. Bener. Cek 4. 4 itu adalah simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata rumusnya hampir sama kayak tadi variansi, cuma bedanya dia mutlak. Mutlak XI dikurangi X bar dibagi N. Nah, yaudah, satu-satu yuk. Data pertama A berapa A? 2. Ini 2 dikurangi rata-ratanya berapa? 12. Ditambah. Data kedua berapa data kedua? 14. 14. Dikurangi rata-ratanya 12. Ini yang akan tebulan adalah mutlak ya. Ditambah. Data ketiga adalah 20. Dikurangi 12. Dibagi sama banyak datanya adalah 3. Oke, berarti mutlak 12, 2 dikurangi 12. 10. Mutlak ya, berarti positif, harus 10. Ditambah 14 kurangi 12, 2. Ditambah 20 kurangi 12, 8. Dibagi 3. Berarti berapa? 10 tambah 2 tambah 8? 20. Pernyataan 4 benar atau salah? Benar. Betul. Nah, kalau 1, 3, 4 berarti 2-nya pasti benar. Benar. Semua benar. Gitu. Oke. Ini soal nomor 4 dan nomor 6 ini adalah soal kalau tadi yang nomor 4 itu adalah soal UTBK tahun lalu, kalau yang ini adalah SMAK UI kayak gitu. Jadi wajar aja ketika kalian kesulitan di soal-soal yang nomor 4 dan nomor 6 kayak gitu. Karena memang levelnya udah berbeda gitu loh, levelnya sudah berbeda. Cuma kan sebenarnya nggak sesulit itu. Nanti di post-test ada juga yang hampir seperti ini, tapi lebih mudah. Udah azan ya di sana ya? Belum. Oke. Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak kita langsung post-test nih. Semoga aja bisa. Langsung mau post-test aja, post-test. Ya, Kang. Ini nanti ada kok kotratannya tuh. Kotratannya sudah rapi. Nanti kalian bisa cek di kotratannya kalau kalian lupa. Nanti bisa apakah mau nunggu dari akademik atau nanti kalau misalkan ada yang mau minta langsung ke Akang, langsung PC aja ya. Kang mau yang tadi, yang statistika. Nanti paling Akang kasih PDF-nya aja biar nggak usah kan kalau PPT kan berat ya. Oke. Coba ya, ini kita coba lagi post-testnya apakah bisa. Link quizisnya kita coba. Quizis. Kalau nggak bisa, ya sudah ya. Gimana lagi kalau emang nggak bisa. Bisa nggak ya? Bismillah deh. Bismillah. Pokoknya sebenarnya kalau yang Akang tekankan, kalian setidaknya benar nomor 1, 2, 3, 5. Kayak gitu. 1, 2, 3, 5. Ini masih aja internetnya sepertinya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim.
Nggak tahu ya ini ya, apakah akan masuk atau enggak. Coba deh. Bismillahirrahmanirrahim. Coba, link itu bisa nggak linknya? Tuh linknya. Coba. Bismillah. Bismillah dulu pas ngeklik. Iya, Kak, udah. Biasa tuh. Ente, Ente, tetiasa. setiasa. Aha. Bisa. Siapa yang bisa? Gila. Gila lagi. Lila sama Tergantung amal. Bisa, Kang. Nurul Mei bisa. Itu dari tadi Nurul Mei sama ini tuh. Coba ya, ini kita coba dulu. Kalian masuk dengan tadi yang mau pakai UC browser, silakan pakai UC browser. Nggak bisa, Kang. Kalau mau pakai incognito, silahkan lah. Coba dulu. Kalau memang nggak bisa, ya udah, gimana lagi. Nanti paling akan kasih linknya, terus kalian solo game aja ya, buat post testnya ya. Ya udah, paling gitu aja deh. Nggak usah jadi deh. Ini nggak usah jadi deh. Ya ini udah bisa. Oh, udah bisa. Ya, tapi kan kita nggak tahu nanti pada saat di start main atau enggak. Kenapa Yupi? Ya kan kepencet. Oh, kepencet. Oke. Coba yuk. Aziza udah masuk juga. Asya udah masuk juga. Apakah bisa? Akang masih penasaran. Ini kenapa? Ada masalah hidup apa sih, Guizis? Atau internetnya atau apa? Nggak paham juga ini. Tuh, waktunya udah mau habis soalnya. Nanti kalau misalkan waktunya udah mau habis, Akang share ini aja ya. Terus kalian solo game. Ini Ray nggak bisa. Oji? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Argen. Argen bisa nggak? Tadi teh keluar habis kuota. Oh, oke. Bentar, coba Gen. Kamu akan kasih linknya ya. Kang bisa pakai UC. Apakah Akang juga harus pakai UC browser juga biar bisa? Ture bisa. Itu Argen, coba Gen. Ini coba dulu ya. Kalau misalkan memang nanti pada saat di play tidak bisa, ya sudah. Bagaimana lagi? Ya sudah. Ya sudahlah. Padahal kalau tadi kita ada sesi karaoke, kita akan nyanyi ya sudahlahnya Bondan harusnya. Ya, jadi hurufnya. Iya, padahal ini kan minggu terakhir ya. Belum tentu kita bisa ketemu lagi, terus karaokean lagi. Sedih. Monetai. Oke, gimana yang lain? Ini tuh, Akang tuh harus refresh mulu nih, biar tahu siapa yang join. Tidak seperti biasa. Sinyalnya jelek. Kenapa? Apa yang jelek? Bayar ya, Kang. Di sananya kurang bagus, Kang. Iya, kayaknya. Tuh Argen udah masuk. Ya, Yang belum, siapa sih yang belum? Yupi. Yupi. Ya, breakout. Bentar ya, coba ya, kita coba play dulu, start dulu. Gak apa-apa deh kalau nanti Yupi gak ini, nanti solo game. Ini aja kalau bisa ya, kita coba. Kalau bisa. Iya, cepet kan, pencet. Bisa nggak? Iya, udah dipencet. Mulai gak di sana? Enggak. Sudahlah. Apa ya, Kang? Apa? Ya udah ya, nanti akan kasih linknya aja di grup. Kalian silahkan kerjain. Akan tunggu sampai malam ini, maksimal besok pagi deh. Karena kan hari ini kalian TO kan, takutnya nanti kalian kecapean, terus jadinya nggak ngerjain kayak gitu. Oke? Habis ini akan share linknya di grup aja, di grup WA. Nanti kalian kerjakan. Akan tunggu sampai besok ya, besok pagi sebelum mulai sesi 1. Terus kalian kalau udah yang ngerjain, tolong send SS-nya ke Akang. Oke? Siap. Ya udah pada cabut-cabut semuanya. Oke deh. Oh ya. Jangan lupa hari ini TO. Teman-teman kata Tutuk oncom. jangan lupa hari ini ada TO ya. Jangan lupa ada TO. TO hari Selasa yang selalu kalian tunggu ya. Hari Selasa yang selalu teman-teman dambakan lah. Dambakan dan setiap malam selalu dicurhatkan.